pembelajaran lewat jaringan internet yang juga mengandung muatan-muatan student center dan flexible learning. Jadi itu yang mau kita, semangat itu juga yang mau kita tancapkan juga, semangat itu juga yang mau kita punyai di dalam pembelajaran kita di Majung ini. Saya harap acara ini menjadi salah satu tonggak di mana kita sadar bahwa tempat kita sekarang bukan hanya melulu di kelas, tapi di jaringan internet, di jaringan cyber. Di situ kita juga bisa menularkan ilmu kita, membuat manusia lain menjadi bertambah pintar, menjadi bertambah cakap, bukan hanya lewat sentuhan omongan kita dan spidol di whiteboard, tapi juga bagaimana kita menggunakan teknologi untuk mengajar mereka. Saya kira itu sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan sudah menginisiasi dan menghadiri pertemuan ini. Kiranya pertemuan ini sangat bermanfaat buat masa depan kita semua dan terutama untuk universitas kita tercinta. Terima kasih. Silakan Pak Daniel, kembali kepada Pak Daniel. Terima kasih, Prof. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung. Jadi pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Rocky dan Pak Yudi. Nah, perlu kita ketahui bahwa SPADA ini adalah, saya membaca beberapa literaturnya, dilakukan oleh karena keterjangkauan PT yang rendah dikarenakan sebaran yang kurang merata. Masih banyak perguruan tinggi yang belum memiliki sumber daya pendidikan yang memadai dan berkualitas. Perguruan tinggi bermutu lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa katanya begitu ya. Masih rendahnya layanan pendidikan tinggi yang setara dan bermutu. Dan masih rendah jaminan pemenuhan kebutuhan dan permintaan pendidikan tinggi yang bermutu. Nah, untuk lebih jauh Bapak Ibu tahu bagaimana latar belakang SPADA, bisa baca literaturnya sendiri. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan, belajar secara teknis ya, bagaimana SPADA itu bisa diimplementasikan. Mohon informasi Pak Rocky atau Pak Yudi yang akan duluan? Pak Yudi dulu mungkin. Pak Yudi? Dulu, Pak. Nah, oh, saya Pak dulu. Oke. Atau rebutan. Pak Rocky. Saya prolog dulu karena Pak Rocky, silahkan. Monggo dimanfaatkan waktunya. Kurang lebih berapa menit, Pak? 2 menit mungkin selesai, Pak. 2 menit. Monggo Pak Rocky. Ini Pak silakan. Yudi mau prolog dulu ternyata, Pak. Ya, monggo kalau silakan yang, diatur. Ya Pak Ginting, saya dulu Pak. Oke, terima kasih keren. Pak Ginting. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari teman-teman FBS untuk mempelopori sosialisasi tentang SPADA. Jadi sebenarnya kalau masalah SPADA dan e-learningnya Majung ini yang nguasain itu satu kampus, bukan nguasain ya Pak ya. Tapi yang saya jadikan kelinci percobaan itu adalah 2 orang Pak. Salah satunya Pak Rocky dan satunya ada Pak Hilmi Pak. Jadi 2 orang ini sebenarnya yang selalu kurang apa, kurang ini, nambah plugin ini dan seterusnya itu kebetulan 2 orang ini ya. Nah, saya hanya unsur dari administrasi dan bagian dimarahi kalau pas servernya down. Gara-gara penggunanya teman-teman farmasi ini luar biasa, farmasi dan kimia yang sudah menggunakan e-learning ini luar biasa banyaknya. Jadi terkadang juga pas kebetulan Pak Patris lagi ngajar, tiba-tiba down, itu yang kebagian, kok down Pak, gimana Pak? Nah itu saya bagian tukang restart aja Pak. Jadi sebelum bercerita ke SPADA, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa awal cikal bakalnya dulu itu Pak Patris yang berpesan untuk menciptakan LMS bagi Universitas Majung. Nah, dari sana kemudian kami create sebuah halaman, mohon izin untuk share screen. Silakan Pak. Oke, saya jadi sudah melihatnya Pak. Ya, jadi awalnya adalah dari sini Pak. Jadi e-learning.majung.ac.id itu adalah
Cikal bakalnya itu ada di sana, Pak. Jadi kita kembangkan pakai Moodle, kemudian dengan template yang kita juga masih pakai gratisan. Kemudian dari sinilah kemudian ada informasi untuk integrasi ke dalam Spada. Nah, ketika proses integrasi ke dalam Spada, itu ternyata dari pihak Kemdikbud sendiri itu juga mengalami beberapa hal perubahan-perubahan banyak Pak waktu itu. Jadi ceritanya dulu itu connect-nya pakai Moodle ini masuk ke Spada. Tapi seiring perkembangan mungkin karena sifat approve-nya ribuan, akhirnya digantilah sekarang dengan link yang Spada sendiri. Ya, jadi saya bercerita dulu di e-learning ini. Nah, e-learning ini berbasis Moodle, kemudian Bapak Ibu bisa akses di alamat ini ya, e-learning.macung.ac.id. Dan sayangnya Bapak Ibu, untuk loginnya yang saya gunakan di sini, saya konekkan ke akun Microsoft Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum pernah login di e-learning, pastinya nanti pertama tidak bisa bikin course, tidak bisa memanage course, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu harus login dulu. Di sini pakai loginnya Bapak Ibu email ya, email dan passwordnya sama dengan email juga. Jadi nantinya tugas saya adalah ketika Bapak Ibu sudah login ke dalam e-learning.macung.ac.id, itu nanti tugasnya saya langsung mengatur Bapak Ibu. Mengaturnya maksudnya adalah menempatkan Bapak Ibu ini itu jadi course creator untuk prodi yang mana. Ya, course creator untuk prodi yang mana. Jadi tugas saya adalah misalkan saya ambil contoh Pak Rocky gitu ya, saya akan masuk ke Fakultas Sains Teknologi, kemudian dia adalah course creator untuk program studi farmasi. Berikut teman-teman dosen yang lain yang ada di farmasi. Nah, jadinya nantinya teman-teman yang ada di farmasi itu akan bisa bikin kelas seperti ini Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi dan semester yang lagi berjalan. Nah, nanti bagaimana cara ngisi kelasnya, kemudian create materi, create pertemuan dengan semua macam fitur, ada yang ketemu lewat Teams, ada yang kuis, ada yang macam-macam. Itu Pak Rocky sama Pak Hilmi yang menguasai. Kalau saya cukup monitoring dari sini, kemudian sudah saya tentukan ya, misalkan di program studi farmasi ini yang menjadi rule-nya siapa aja lah. Tugas saya sampai di sini Bapak Ibu. Jadi ngeset Bapak Ibu itu jadi manajer dan cross creator untuk masing-masing program studi. Nah, kalau sudah di sini nanti Bapak Ibu tinggal create course-nya saja. Tinggal create course-nya, kemudian ada mahasiswa masuk enroll ke kelas dan seterusnya, itu ada di manajemen perkuliahan yang berbasis Moodle. Nah, terus hubungannya sama Spada apa? Nah, hubungannya dengan Spada adalah ketika Bapak Ibu sudah bikin course, itu nanti ketika Bapak Ibu masuk ke course yang sudah Bapak Ibu buat, itu di bagian pojok kanan bawah Bapak Ibu, itu ada 2 tombol. Ya, yang satu masuk Spada, yang satu edit course di Spada. Ya, jadi mata kuliah saya yang saya sebut, saya tampilkan di sini adalah Enterprise Architecture ini sudah saya push ke Spada. Nah, tinggal nanti ketika masuk Spada, itu ada di halaman adminnya Spada Universitas. Jadi begitu saya klik masuk ke Spada, dia akan membuka ke link spada.kemdikbud. Nah, ini adalah yang kedua yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan input di Moodle dan di register di LMS-nya Macung, ya, e-learning-nya Macung, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke Spada. Kalau Bapak Ibu di sini belum punya loginnya Spada Indonesia, Bapak Ibu tinggal login saja. Nah, di sini ada panduannya, ada daftar atau mau login dengan Google. Nah, kalau Bapak Ibu daftar, ya nanti daftar seperti biasa. Nah, kalau course ini saya masukkan Spada, ini cerita dulu Bapak Ibu, cerita awalnya. Jadi sebelum ada Spada belum ada Moodle di dalam Spada. Jadi ketika sudah bikin seperti ini, kita dorong masuk Spada, kemudian di adminnya universitas itu akan dapat notif Bapak Ibu. Nah, saya coba login di data notif seperti ini. Jadi kita dapat list mata kuliah apa saja yang sudah di-push ke Spada.
Ya, jadi ini dulu pas awal pula mencoba itu Pak Patris ya. Tapi statusnya itu semua masih di sini Bapak Ibu menunggu hasil review. Padahal ini kalau diajukan mulai dari pertengahan bulan Juni 2020 sampai proses sekarang tuh masih review. Nah, dari sinilah akhirnya muncullah link khusus untuk Bapak Ibu langsung taruh mata kuliahnya di Spada. Jadinya memang kalau dilihat perkembangannya akan ada dua. Jadi ada yang satunya itu didorong dari e-moodle-nya masing-masing universitas dan satunya adalah di loginnya Spada sendiri. Nah, kalau di loginnya Spada sendiri saya cuma tunjukin saja karena nanti yang sudah mencoba Pak Rocky. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah daftar pada itu nanti ketika di sini di matkul PD Dikti nanti kita bisa upload RPS. Mungkin ini yang sekarang juga jadi target supaya masing-masing dosen untuk upload RPS yang ada di sini. Ya, jadi awalnya dulu itu connect-nya dari sini Bapak Ibu. Dari LMS-nya Macung. Nah, LMS ini bisa langsung connect, cuman mungkin karena kendala hal tersebut banyak approve-nya, akhirnya di-bypass lah ya untuk sementara. Itu saya dapatkan begitu saya ikut di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu perkembangannya bisa join Telegram group. Di situ banyak sekali juga info-info yang terkait dengan Spada Indonesia, cuman ya banyak promosinya dan marketingnya daripada infonya ya di join di Telegram ini. Jadi ada dua memang yang kita soroti. Yang pertama e-learning.macung.ac.id dan satunya adalah spada.kemdikbud.go.id. Nah, kalau e-learningnya Macung sendiri itu sudah masuk di list daripada Spada Indonesia. Nah, ini yang ditargetkan oleh pimpinan dan yayasan. Jadi kita sudah masuk ke Spada di sini. Nah, ini kebetulan pas lagi lewat Universitas Macung sudah salah satu penyelenggara. Jadi tinggal memperbanyak saja Bapak Ibu. Kalau semakin banyak yang nge-push ke Spada, semakin banyak yang buat di Spada, otomatis nanti salah satunya ada Pak Patris itu sudah tampil di mata kuliah hybrid. Ya, cuman memang banyak sekali di sini. Nah, itu salah satu keuntungan kalau kita semakin banyak nge-push, semakin banyak yang kita share ke Spada, kemungkinan besar kita akan menjadi penyelenggara dari perkuliahan secara hybrid. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dari adminnya LMS-nya Macung. Nah, untuk berikutnya mungkin Pak Rocky akan berbicara panjang lebar tentang bagaimana memanage course yang ada di dalamnya LMS Macung. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk berikutnya saya oper ke Pak Rocky. Silakan Pak Rocky. Oh iya, saya tendang Pak. Sebelum dioper ke Pak Rocky dulu, Pak Yudi, mohon maaf. Mungkin sebelum lupa Bapak Ibu, silakan bertanya langsung ke Pak Yudi. Silakan di-unmute mikrofonnya, monggo. Bapak Ibu, dipersilakan. Silakan. Langsung saja di-unmute Bapak Ibu, ditanyakan ke Pak Yudi, mumpung masih ingat. Sambil Pak Rocky siap-siap ya. Pak Rocky, siap-siap. Oke, Pak Yudi sepertinya masih belum ada pertanyaan gitu. Betul Pak, karena di saya nanti alurnya hanya teman-teman cukup ini Pak ya, coba kalau saya summary-kan, teman-teman cukup login saja di sini Pak. Nah kemudian Bapak Ibu dosen loginnya di Microsoft nih. Nah nanti kalau sudah login, nah baru tugas saya mengassign Bapak Ibu ada di prodi mana. Nah begitu masuk ke prodi yang bersangkutan, sudah nanti selanjutnya Bapak Ibu bebas sudah untuk membuat course-nya dan seterusnya. Nah, kalau itu nantinya bakalan banyak Pak Ginting, kalau untuk yang create course itu bakalan banyak sekali. Itu saja sih kalau yang dari admin Pak. Cuman juga sekaligus sekedar info, ya biasanya server ini akan down pada hari Sabtu Minggu Pak. Jadi usernya itu banyak aksesnya Sabtu Minggu. Jadi ya down-nya sih nggak begitu lama, maksimum 10 menit karena biasanya itu penggunaan normal. Ada lagi penggunaan non-normal, Pak. Jadi penggunaan non-normal itu adalah ketika liburan panjang, LMS ini bergengsi untuk dihack. Karena di dalamnya kan
teman-teman ini kan naruh nilai di sana, naruh ujian di sana. Jadi banyak orang yang mencoba untuk nge-hack untuk mendapatkan hal-hal seperti itu dan mungkin bisa dijual. Nah, itu kalau dari itu dari monitoring kami di server banyak sekali di liburan panjang biasanya itu sering down. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau menggunakan ya misalkan ada down ditunggu 10 menit itu tinggal restart server dia akan up lagi. Itu aja sih. Oke, Bu Lia yang bertanya. Silakan Bu Lia. Ya, Bu Lia, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ginting. Selamat pagi Pak Yudi, Pak Rocky, pagi, Bu. Dan Ibu dosen sekalian. Terima kasih pertama-tama atas inisiasi workshopnya Pak Ginting dan FST diizinkan untuk sekalian aja mendapat pengarahan teknis dari Pak Yudi dan Pak Rocky. Baik, pertanyaan saya terkait ini Pak Yudi. Kan untuk pemeringkatan universitas ini jumlah mata kuliah yang ada di SPADA itu kan dihitung ya. SPADA Indonesia maksud saya. Nah, kemudian terkait dengan yang diceritakan Pak Yudi tadi bahwa kalau kita masuk dari LMS-nya Macung, kemudian di-push ke SPADA, ternyata ada kondisi waiting ya Pak. Artinya harus di-approve dulu, baru dia muncul di laman SPADA-nya Indonesia. Kemudian tadi Pak Yudi juga menjelaskan sebenarnya bisa langsung juga sih dari SPADA-nya. Nah, terkait nanti ke depannya supaya mata kuliah kita ini kalau setiap dosen sudah membuat paling tidak satu mata kuliah untuk SPADA, itu enaknya gimana ya Pak Yudi? Artinya dosen-dosen ini diarahkan langsung lewat laman SPADA atau lewat LMS-nya Macung di-push tapi yang harus nunggu itu gimana Pak? Ya, ada lagi Bu Lia? Sudah Pak, itu yang paling penting karena itu menjadi pertanyaan selama beberapa waktu. Karena kita pengen cepat supaya data kita itu terekam, tapi ternyata kok hold gitu ya. Artinya kalau dari LMS-nya Macung dia menunggu. Jadinya kan akhirnya tidak terhitung sebagai jumlah mata kuliah UMC yang ada di SPADA ya. Itu aja Pak Yudi. Iya Bu Lia, terima kasih. Jadi saya juga mohon maaf kalau menjawabnya tidak begitu sempurna ya Bu, karena kalau pengalaman saya di SPADA ini dari perkembangan penggunaan SPADA itu semua yang di-push dari LMS-nya Macung itu masuknya memang di status approval ini Bu, menunggu semuanya. Nah kemudian tiba-tiba yang kemarin di Pak Patris sempat sampaikan share di email itu di SPADA-nya memang muncul. Jadi kalau dari mungkin nanti Pak Patris bisa berbagi cerita dan pengalaman yang menggunakan. Jadi Pak Patris itu juga nge-push di sini Bu. Di mana? Bentar. Langsung di laman SPADA-nya Bu Lia. Nah ini yang kayaknya yang sekarang lagi dihitung. Memang kalau dibuat logikanya itu jadi 2 kali yang isinya. Iya Bu. Kalau dibuat logika mah jadi 2 kali karena push dari SPADA yang punya LMS-nya universitas itu semuanya review, menunggu status review. Dan kayaknya yang paling cepat dan langsung itu adalah di pembuatan di sini, Bu. Jadi membuat langsung di SPADA-nya Kemendikbud. Iya. Jadi langsung membuat di sini. Jadi ngisi di sini kemudian dan seterusnya. Ini juga basicnya sama, penggunaannya juga basicnya dengan Moodle. Dan yang baru itu yang ini Bu Lia, yang warna kuning ini yang terbaru. Jadi kita tinggal download RPS-nya, kemudian ngisi terus diupload. Nah, uploadnya itu ada template-nya ya Pak ya? Ada template-nya. Nanti Pak Rocky tolong di ya Pak Rocky apa namanya di ini kan. Nah ini juga ada ininya Bu, tutorialnya Bu. Saya sudah sempat lihat separuh-separuh. Nah, kalau template-nya itu nanti ada di sini, Bu Lia. Iya. Nah, ini download template RPS. Nah, isinya itu adalah jadi kalau saya tunjukkan, nah isinya itu adalah seperti ini, Bu. Nah, jadi Pak. Pertemuan, tapi linknya YouTube. Nah, itu yang sekarang tuh itu Bu, yang lagi ditargetkan. Tapi bukan mengacu pada materinya apa, bisa ngunduh di mana itu enggak, langsung lihat YouTube-nya.
langsung lihat YouTube-nya. Nah, ini memang terjadi dua hal yang mungkin bypass atau jangka pendeknya dari Kemendikbud mungkin ya yang digunakan seperti ini. Tapi kalau secara kedepannya Bu Lia, secara perkembangan kedepannya itu yang akan selalu dipanggil itu ketika kita dipasang di LMS-nya Kemdikbud itu adalah link yang masuk ke sini tadi Bu Lia. Yang dari LMS Macung ya yang Pak? Yang dari LMS. Nah, kedepannya pasti nanti akan kembali lagi ke sini dan yang paling besar untuk space penyimpanannya ada di masing-masing universitas. Jadi misalkan seperti ini kan ini ada di LMS Macung. Ini pun kalau saya edit itu dia larinya juga sama ke sini ke spadanya. Cuman terakhir itu dia udah di blocking, nggak ada lagi di sini gitu. Nah, jadi dia fokusnya pada di spada yang nge-link dengan data dari PD Dikti, ngupload RPS, terus kuliahnya ditaruh di YouTube. Itu sibuk yang sekarang yang lagi digencarkan, gitu. Lagi digencarkan. Jadi betul. Jadi kalau maksud saya gini, Bapak Ibu kalau bikin di YouTube, itu kan mesti bikin di YouTube ya. Nah nanti sekaligus itu bisa bikin pertemuan di sini juga. Jadi YouTube-nya bisa di-embed ke sini gitu maksud saya Bu Lia. Jadi secara nggak langsung ketika nanti aturan itu berubah dan memanggil mana buktinya kita punya di database LMS kita. Jadi tidak ikut di spada Kemdikbud. Nah spada Kemdikbud ini kan juga sebenarnya bukan Kemdikbud ya Bu. Yang dulu kan di Ristek Dikti. Ini sempat migrasi dan sempat hilang semua datanya untuk kemudian disinkronisasi ulang. Ceritanya pengalamannya seperti itu Bu Lia. Jadi fokusnya bisa di sini pakai YouTube ya. Cuman nantinya Bapak Ibu bisa explore banyak di e-learningnya Macung untuk menempatkan setiap pertemuan dan bisa dijalankan untuk perkuliahan. Impiannya sih Bu, impiannya adalah rencananya kemarin ngobrol-ngobrol sama kebutuhan teman-teman di sini adalah teman-teman sudah melakukan assessment atau penilaian di dalamnya Moodle. Rencana kami adalah mengekspor dari ini, nilai ini, kemudian yang di dosen.macung itu akan kita buka untuk upload. Jadinya nantinya habis ngisi nilai di e-learning, itu nanti bisa langsung masuk ke MacIce tanpa input ulang. Tapi itu rencana Bu ya, karena kami belum bisa melakukan karena belum merata di masing-masing prodi menggunakan. Karena kita butuh sampelnya paling enggak kan masing-masing prodi itu tahu bagaimana penggunaannya, nanti baru kita buat analisanya untuk masuk ke MacIce untuk dari sisi nilai. Itu sih Bu, jadinya persiapan ketika nanti di spada itu sudah memanggil ke LMS, ini kan sudah di sini Bu Lia. Jadi kalau setahu saya, nah di sini Bu, ini kan bisa diklik tapi masih dimatikan Bu. Nah ini rencananya akan manggil langsung ke LMS-nya masing-masing. Iya. Tapi sekarang terjadi ya Pak ya? Yang sekarang ini kayaknya masih belum. Nah ini rencananya kan mau diarahkan ke sana. Tapi kayaknya ya itulah Bu, masih tahap perkembangan katanya sih gitu. Infonya di grup gitu Bu. Jadi ketika diklik dia langsung manggil ke punya Macung. Begitu Bu Lia yang bisa saya jawab. Satu lagi Pak, kalau tadi kita buatnya langsung lewat lamannya Spada Indonesia, itu apa otomatis LMS-nya Macung juga tercreate Pak? Kalau tadi kan sebaliknya ya Pak, kita bikin di LMS Macung, kita push, nanti langsung tercatat di Spada Indonesia. Kalau saya berlaku sebaliknya, dari Spada dulu, kemudian saya masuk ke tempat tadi, kemudian melengkapi RPS dan lain-lain, itu apa otomatis di LMS-nya Macung juga sudah masuk? Tidak Bu Lia, karena kalau di punyanya Spada ini itu dia hanya di lokalnya milik Spada Bu. Jadi Spada ini hanya bisa nerima dari perguruan tinggi lain, tapi dia tidak bisa mengirimkan ke perguruan tinggi lain. Ya, berarti jadi tidak berlaku sebelumnya tadi ya Pak ya? Betul, jadi hanya perguruan tinggi lah yang bisa memasukkan ke Spada, tapi dia tidak bisa manggil dari miliknya Spada untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi arahnya dari universitas ke Spada Bu.
Kalau dari Spada dia diem di Spada, Bu. Iya, sekarang paham. Ya. Tapi nanti kedepannya kalau kita buat di Spada bagaimana supaya dia masuk ke SD? Kayaknya noise kuliah. Ya, jadi Bapak Ibu, kegiatan kita pada pagi hari ini direkam. Jadi kalau Bapak Ibu nggak jelas, nanti bisa lihat film rekamannya. Ada beberapa hal-hal teknis Pak Yudi ya, yang nanti Bapak Ibu bisa belajar sendiri dari film ini ya Pak Yudi ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa Bapak Ibu mohon untuk mengikuti workshop ini sampai selesai. Ya. Karena nanti ada rewardnya, ya. Rewardnya bukan uang Bapak Ibu, ya, sertifikat. Nah, tenang saja nanti dapat sertifikat. Nah, kemudian nanti Pak Yudi beberapa hal yang sifatnya teknis, bayangan kami di level fakultas, biar nanti ada semacam tim gitu aja Pak Yudi, nanti tim yang akan membantu, nge-push dan lain sebagainya. Karena di level creation development of ini modul aja sudah susah Pak Yudi. Ya, mungkin beberapa orang yang dengar Moodle aja mungkin baru. Nah, sehingga biarlah pada hari ini menjadi satu pengenalan dulu ya. Oke. Baik, berikutnya saya undang Pak Rocky. Pak Rocky siap? Siap, Pak. Monggo, silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak Daniel Ginting, terima kasih kepada Pak Yudi. Selamat datang kepada rekan-rekan semuanya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nge-share pengalaman aja ya. Soalnya nanti kalau sama misal saya nggak jelas, mungkin ya kita bisa ngobrol di apa? Karena tiap prodi atau bahkan tiap mata kuliah itu pasti memiliki ciri khas tertentu gitu. Yang mana seringkali add-on atau tambahan atau gimana itu akan berbeda keperluannya. Nah, saya sekarang mau coba dulu tunjukkan yang dari Spada, jadi bukan dari LMS dulu apa yang sudah saya kerjakan. Oke. Ini adalah RPS-nya. Jadi Bapak Ibu nanti seperti yang telah disampaikan oleh Pak Yudi bisa mengunduh RPS-nya. Formatnya seperti ini. Hanya ada 15 pertemuan. Tidak boleh merubah format ini. Begitu ya. Jadi tidak boleh merubah format. Kemudian sistemnya adalah topik, kompetensi, dan video YouTube-nya. Seperti ini. Ini di sheet 1. Ini harus dikerjakan sesuai format. Oh ini saya dibilang wajah saya nggak jelas. Orang juga nggak jelas Pak Yudi. Kemudian setelah ini di sheet 2, kalau Bapak Ibu rekan itu ada nama mahasiswa, nomor induk NIM-nya, dan juga email. Ini digunakan untuk dari pihak Spada mengirimkan passwordnya ke email mahasiswa. Kemudian mereka akan masuk ke Spada. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin ikut pelatihan Spada itu dapat ya email, kemudian masuk ke LMS Spada untuk ikut pelatihannya. Jadi saya tunjukkan lagi, ini RPS-nya, topik, kompetensi, dan video. Hanya ini saja yang perlu diisi. Kemudian NIM, nama, dan email. Lalu, sekarang saya akan masuk ke Spada. Jadi nanti caranya adalah, saya langsung klik aja matkul di PD Dikti. Gitu ya. Jadi masuk ke kuliah daring Bapak Ibu, masuk ke mata kuliah PD Dikti, kemudian dicari, tadi itu kan saya membuka teknologi informasi kimia. Nah, langkah pertama tadi adalah mengupload RPS-nya. Diunggah. Ini sebenarnya saya sudah ngelakuin, enggak apa-apa lah. Diunggah. Maka akan menunggu untuk terunggah. Setelah menunggu, ini karena saya sudah jadi agak cepat, silakan deskripsinya itu diisi oleh Bapak Ibu di sini. Kemudian link-link YouTube tadi dimasukkan ke sini. Jadi deskripsi link YouTube. Sistemnya akan mengikuti RPS tadi. Nah, yang jadi agak permasalahan dari Spada yang saya alami adalah
Karena kita menggunakan sistem kuis kecil, kuis besar, dan juga UAS. Sedangkan di sini menggunakannya UTS dan UAS. Jadi kalau saya kemarin itu bingungnya adalah nanti kalau perhitungan nilainya itu agak berbeda. Jadi di sini ada pertemuan 1, pokok bahasannya gimana, kompetensinya bisa dirubah, video YouTube silakan diunggah. Semisal nanti itu mau memberi ini ya, apa namanya, merekam, mengembed pakai video webcam, bisa klik di sini, klik untuk merekam. Begitu seterusnya. Yang perlu dilihat adalah ini, di antara pertemuan ketiga dan keempat, saya kosong. Itu kenapa? Karena di RPS, Bapak Ibu lihat, itu saya gunakan untuk kuis besar. Tidak terisi ini, maka diisi kosong. Caranya adalah kita menambahkan ini, bisa tugas, bisa UTS, seperti itu, untuk mengisi di pertemuan keempat. Lalu, endingnya setelah semua ini sudah diisi oleh Bapak Ibu, kita langsung masuk ke simpan ke LMS. Tempatnya di atas sendiri. Kita klik saja, maka otomatis muncul seperti ini. Selamat, course sudah dibuat di LMS pada Indonesia. Klik di sini untuk membuka, kita klik, maka tampilannya seperti ini nanti. Nah ini foto saya nampang. Nah, untuk ngedit macam-macam itu sama nanti dengan di Moodle, mirip. Itu ini untuk yang sepada. Cara untuk mengisinya hanya seperti itu. Mungkin sebelum saya berpindah ada yang mau ditanyakan tentang sepada ini dulu. Dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan mumpung diundang oleh Pak Rocky, silakan. Selamat pagi Pak Erika nih. Silakan. Oh ya. Silakan Bu Rika. Kesempatannya. Ini saya mau nanya dikit ya, soalnya masih agak bingung gitu. Jadi kalau berdasarkan tadi Pak Rocky sharing itu, kita masukin kayak di Teams nggak sih Pak, kayak bikin folder dulu gitu, sesuai dengan jumlah pertemuan, sudah gitu nanti dimasukin sesuai dengan pertemuannya, itu benar nggak ya Pak Rocky? Makasih. Kembali kasih. Kalau saya, Bu Erika, saya mengisi RPS ini dulu. Jadi yang dilakukan pertama adalah harus mengisi RPS sesuai template yang tadi sudah ditunjukkan cara mengunduhnya di Pak Yudi. Mungkin habis ini saya tunjukkan lagi caranya. Diisi, pertemuan pertama temanya apa, pertemuan kedua apa, ketiga apa. Seperti itu. Baru kemudian diunggah ke Spada. Seperti itu Bu Erika. Jadi agak berbeda dengan, oh ya saya stop sharing dulu aja. Mungkin agak berbeda dengan di Teams. Oh berarti kita download tadi dulu, terus diisi, terus dimasukin diupload ke Spada. Terus dari situ baru dimasukin linknya satu persatu begitu ya Pak ya? Betul. Untuk contoh RPS sama contoh template-nya saya taruh di ini, taruh di meeting chat. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin langsung membuka, gitu ya. Jadi itu saya sudah taruh di situ. Jadi itu contoh dari Spada, bisa langsung digunakan. Ini adalah cara tercepat, gitu ya. Cara tercepat untuk bisa bikin, gitu. Baik. Oke Pak Rocky, terima kasih. Iya, Pak Didit salah Pak Didit, punya saya bukan 130.000, ini gratisan. Oke, kita lanjut sekarang ke ada lagi satu Bu Eva. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya mau tanya Pak Rocky, untuk yang video YouTube, link YouTube yang diunggah. Iya. Itu materi atau apa ya Pak isinya? Terserah Bu, terserah. Intinya kan ada yang bisa materi, mungkin itu bisa berupa apa ya, kayak latihan soal, contoh-contoh latihan soal itu terserah bebas.
Oh, terserah ya. Soalnya kan kalau materi itu kan YouTube-nya kita cuma bisa sekitar 10 menitan tuh ya. Jadi kayaknya Kalau misal mau model ini bisa Bu Eva. Jadi Bu Eva kayak caranya Pak Hilmi gitu ya. Pak Hilmi itu adalah membuat video pengantarnya saja, kayak diunggah ke teasernya Spada. gitu. Iya, teasernya. Jadi misal ilmu santet. Ilmu santet adalah gini. Kemudian nanti tatap muka di Spada yang pakai menu webcam tadi. Jadi langsung tatap muka seperti di Teams. Itu bisa untuk proses penjelasan. Jadi nanti tercatat di sana, oh pertemuan pertama tatap muka menggunakan Spada, seperti itu, Bu Eva. Oh ya, oke, terima kasih. Kembali kasih Bu Eva. Oh yes, silahkan Bu Ruth, Bu Yohana. Iya, Bu Yohana dulu ya. Nggak apa-apa, Bu Ruth dulu aja. Oh ya, nggak apa-apa ya. Oh ya, selamat pagi. Silakan Bu, silakan. Yang mau saya tanyakan adalah untuk materi yang diunggah di RPS Spada itu apakah platformnya itu harus dalam bentuk YouTube atau boleh hanya video saja gitu. Terus berarti kalau di Spada ini harus selalu maksudnya harus selalu kita buat maksudnya kayak YouTube nih semuanya YouTube gitu selama 15 pertemuan atau boleh beda-beda gitu, maksudnya setengahnya YouTube atau setengahnya mungkin dengan platform yang lain gitu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk menggunakan sumber video, saya sudah coba pakai stream, itu tidak bisa. Jadi kalau videonya hanya bisa YouTube. Itu kemudian apakah harus YouTube semua? Tidak, Bu Ruth. Jadi bisa misal hanya 3 atau 4 pertemuan YouTube, sisanya nanti diisi dengan teks PDF itu bisa. Hanya saja untuk yang di RPS itu memang bagi pertemuan yang memerlukan atau yang mengembed YouTube itu ditaruh di RPS-nya, seperti itu, Bu Ruth. Oh, berarti kita boleh ya Pak ya, misalnya di pertemuan ke-6 sampai ke-15 misalnya kita buatnya bentuknya modul atau PDF itu boleh ya dimasukkan di RPS-nya? Bisa. Oh ya, oke. Terima kasih. Kembali kasih. Pak Rocky. Ya, silakan. Sebentar, itu tadi ada Bu Yohana dulu, Pak. Ya. Oh ya, Bu Yohana. Pur, tunggu dulu. Kalau misalkan ada Bu Yohana. Itu analisis itu-gitu kan tuh gimana Pak? Bisa nggak untuk gambar atau apa gitu, bisa nggak? Oh bisa, nanti saya akan memberikan contoh yang itu Pak Pur. Kita tunggu tanggal mainnya. Iya, karena kalau untuk analisis, untuk perhitungan, rumusnya kan susah. Ya, untuk gambar itu kan susah. Nah, gimana? Atau ada link Spadanya sendiri atau programnya sendiri? Nanti bisa ini Pak Pur. Mungkin kalau seumpama yang lebih ke teknis perorangan, mungkin nanti saya bisa ngajari secara langsung. Itu ada caranya. Jadi bisa untuk perhitungan saya sudah menggunakan itu untuk perhitungan, bahkan untuk simulasi, untuk virtual laboratorium juga bisa Pak Pur. Nanti akan karena itu terlalu mengkhusus, mungkin nanti saya ajarkan per personal yang bagi yang minat gitu. Oke, terima kasih Pak Raffi. Kembali kasih Bu Yohana tadi. Mana Bu Yohana? Monggo Bu Yohana. Ya, selamat pagi Pak. Terima kasih untuk materinya. Ya, pertanyaan saya sebenarnya tadi saya mau bertanya hampir sama seperti dengan pertanyaan Bu Ruth. Tapi mungkin menanggapi lagi, berarti kalau misalnya yang diisi di lamannya itu tadi, itu kan nggak wajib di TikTok atau di Instagram gitu kan juga tetap bisa ya Pak ya. Nah, terus pertanyaan kedua, kalau misalnya dicantumkan misalnya latihan soal, itu juga masukkan atau Oke. Terima kasih Bu Yohana. Kalau untuk TikTok dan Instagram saya belum pernah nyoba Bu, jadi saya belum bisa jawab gitu ya. Tapi menarik itu ya kalau bisa naruh TikTok. Kemudian kalau latihan soal itu bisa Bu. Jadi nanti tinggal bahkan istilahnya semisal rekan-rekan punya di Microsoft Form atau Google Form itu dimasukkan ke Spada pun bisa. Jadi nggak bikin 2 kali itu juga bisa untuk latihan soalnya. Tapi untuk yang lain juga bisa. Seperti itu Bu Yohana. Oke, siap. Terima kasih Pak. Iya.
Ya, Bapak Ibu bagus ya. Hari ini terjadi banyak engagement ya. Artinya ada pertanyaan, jadi ada satu interaksi, itu berarti bagus sekali ini pertemuannya ini. Biasanya silent sekali Pak Rogi ya. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan. Mumpung ada pakarnya di sini nih. Mungkin kalau belum ada saya akan coba lanjut ke LMS Macung dulu. Silakan Yang Pak. kedua. Monggo. Nanti silakan. Misal ada yang tanya langsung angkat tangan aja, nanti langsung saya itu kan ya. Jadi saya share screen terlebih dahulu, minta izin ya Pak Dan ya. Silakan Bu, Pak. Nah, ini saya tunjukkan dari awal aja. Mungkin tadi ada yang terlupa. Bapak Ibu bisa melihat ini adalah LMS kita. Saya memakai ini. Ini sekaligus saya ngomong ke Pak Luki soal email kemarin. Jadi saya pakai ini. Kemudian kita pilih login. Kemudian kita pilih Microsoft gitu ya. Pilih Microsoft, maka otomatis akan masuk ke LMS kita. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana caranya memanfaatkan ini dari membuat course, membuat materi, dan membuat soal. Di sini kalau kita lihat, kita pun bisa melihat siapa sih yang online gitu. Misalnya ini, oh ya ternyata saya sama Pak Subi gitu. Chatting pun bisa, tapi saya nggak mau chatting sama Pak Subi di sini. Ketahuan isinya nanti. Ini jadi enaknya itu, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuat perkuliahan gitu ya. Jadi sebentar, sebelum membuat perkuliahan saya menunjukkan ini ada mata kuliah saya yang sudah saya bikin dulu. Jadi misal ya, saya membuka sintesis nyawa anorganik. Saya mau menunjukkan dulu sintesis nyawa anorganik dan elusidasi struktur. Jadi ini perkuliahan yang saya buat. Materi yang pertama adalah sintesis senyawa anorganik seperti ini. Jadi saya buat yang pertama bentuknya page, di mana saya menaruh video di sini, gitu ya. Kemudian saya juga membuat survei. Ini survei yang bisa diisi oleh mahasiswa yang dilanjutkan dengan kuis kecil. Lalu juga ada materi yang selanjutnya yaitu sintesis fasa padat. Saya menaruh video lagi di sini. Kemudian sintesis mekanosintesis. Kemudian ini. Jadi beberapa dosen itu kan sudah membuat forms. Jadi saya juga menaruh form di sini. Jadi forms saya taruh di sini, form 1, prekursor pelarut dan aditif pada sintesis nyawa anorganik. Mahasiswa dapat mengisi untuk proses ininya, pemahamannya, peningkatan pemahamannya. Nah, ini contohnya yang untuk mata kuliah sintesis nyawa anorganik yang saya buat. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat perkuliahan dulu. Jadi kita masuk ke ini ya, bagian terluar. Kemudian saya pilih all courses di sini. Jadi setelah masuk sini, kita memilih sesuai dengan fakultas kita. Di sini juga ada mata kuliah umum. Saya tuh kemarin sempat ini Pak Dan berbicara dengan Bu Anggra. Mata kuliah umum kalau dibikin di sini ini enak. Jadi kan seluruh universitas karena sama, kita bisa naruhnya di sini. Nah, saya taruh di Fakultas Sains dan Teknologi karena saya bisanya membuat di sini. Saya masuk ke kimia. Maka terlihat mata kuliah saya, kemudian saya add a new course, seperti ini. Bentar, sepertinya ada yang angkat tangan atau chatting. Oh, bukan. Saya kembali lagi. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita tulis namanya. Misal ya, misal. Pengantar ilmu hitam. Oke. Saya mau nyingkat dari PIH gitu ya. Dimulai Pak tadi santet sekarang ilmu hitam ya Pak ya. Oh iya. Saya buat tanggal 10 kemarin misal. Berakhirnya misal tanggal 22. Terserah ini Bapak Ibu atur sesuka hati gitu ya. Course ID saya isi itu kode ini. Apa itu namanya Pak Dan ya? Kode mata kuliah. Jadi kalau kimia kan SKI. Misal SKI 0000, contoh ini, contoh. Terus habis itu ringkasannya gimana? Misal ini adalah ilmu yang sangat hitam. Oke. Nah,
Jadi saya tunjukkan lagi, ini diisi dulu namanya, singkatannya mau gimana, dan juga kodenya, dan juga course summary-nya diisi. Lalu, misal mau nambahi gambar gitu ya, mau nambahi gambar, kita bisa pilih files, upload a files, kemudian misal saya pilih ini. Saya unggah, oke, ini akan muncul gambar di tampilan awal. Lalu, itu harus diselesaikan, kemudian bisa milih course format, bisa topik, bisa bottom, bisa single activity, bisa weekly. Nah, umumnya yang Bapak Ibu sering gunakan adalah yang mingguan, jadi pilih yang weekly. Tapi kalau saya lebih suka per topik, jadi saya pilih topik. Bedanya apa? Kalau per minggu, berarti ya tiap minggu akan ada bagiannya sendiri. Kalau saya suka per topik, saya buat per topik aja. Jumlahnya ini saya buat 4. Kemudian, nah ini, ada temanya. Ini sekalian ini, apa namanya, ngomong. Jadi ada temanya dikit, masih tema yang gratisan. Gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin lihat, kayak kemarin saya ikut di UPH, itu temanya udah bagus-bagus karena beli tema yang berbayar. Jadi mungkin nanti Pak Patris bisa belikan gitu ya Pak ya. Kemudian ini untuk bahasanya silakan dipilih. Kemudian jika sudah langsung save and display. Nah, seperti ini. Saya masuk ke PIH, saya klik ini. Tampilannya awal seperti ini. Ini contoh awal. Oke. Kemudian yang akan saya ajarkan selanjutnya adalah bagaimana cara mengundang atau memasukkan mahasiswa. Kita pilih yang roda gerigi di pojok sini. Kemudian saya pilih more, maka akan tampil tampilan seperti ini. Oke, saya pilih users. Setelah itu, saya pilih enroll users. Oke ya. Setelah itu, saya akan pilih enroll user tadi. Bentar, saya agak lupa sekarang. Oh, salah. Kayaknya yang sebelumnya. Pak Ilmi, saya lupa. Oh, kayaknya manual enrollment ya? Enrollment. Apa? Manual enrollment. Manual enrollment. Habis itu default sebagai student. Save. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pencet edit ini untuk merubah atau menambah. Saya misal mau menambah sebagai student gitu ya. Sebagai student, saya tambah ini, enroll. Bisa yang sudah masuk kita tambahkan. Bisa juga secara password. Nah, secara password itu di self-enrollment student ini saya naikkan dulu. Saya naikkan yang paling atas, saya pencet yang edit roda gigi. Kemudian kita pilih, kalau saya ya, sukanya enrollment key. Misal di sini contohnya adalah santet. Gitu. Passwordnya santet. Jadi kita cukup memberi tautan link course kita dan juga password santet, maka otomatis mahasiswa yang masuk akan menjadi student. Jangan lupa terakhir disimpan. Oh ya, ini juga bisa misal diatur tanggal berakhirnya untuk password itu bisa digunakan misal agar tidak digunakan mahasiswa yang tidak berkepentingan gitu ya. Jadi misal hanya bisa mendaftar di hari Senin gitu contoh. Saya save. Nah, seperti itu. Ini untuk cara mengundang mahasiswa, cara memasukkan mahasiswa agar mereka memasukkan secara individu. Oke, sekarang saya akan coba bagaimana sih mengedit perkuliahan. Tampilannya seperti ini. Mungkin saya akan memberi contoh dulu beberapa tema yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi, yang pertama, misal saya mau menggunakan bus, maka hasilnya akan seperti ini. Ini ya, kan berbeda. Siapa tahu ada yang suka seperti ini, silahkan. Ini misal contoh diganti. Mau mengganti awal, kita pilih, pokoknya harus sering ngeklik yang ini, edit, roda gerigi ini.
turn editing on, gitu ya. Kemudian, misal saya mau membuat pertemuan pertama. Oh, atau ini aja dulu. Pengenalan perkuliahan. Saya mau pertemuan perkuliahan ini saya edit biar menarik gitu ya. Saya pencet edit section. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Ini nggak wajib sih. Cuman kalau saya kan suka saya tambah gambar. Saya beri gambar. Gitu. Saya beri gambar, misal ini gambar yang tadi sudah saya bikin. Mohon maaf ke Pak Didit, mungkin kalau gambar saya kurang bagus gitu ya. Oh ya, deskripsinya nggak perlu. Nah, ini gini. Misal di bagian bawahnya saya beri mata kuliah ini adalah mata kuliah penuh kegelapan. Oke. Contoh. Terus kita save. Maka akan muncul tampilan seperti ini di bagian atas. Gitu. Ini cara yang untuk mengedit di awalnya. Kemudian bagaimana kalau kita mau menambahkan yang lain? Oke ya, misal topik pertama saya mau membuat misal adalah sejarah ilmu hitam. Kita klik tadi, enter gitu ya. Jadi klik yang tanda apa ini ya? Tanda pensil, tulis enter. Pertama, kita bisa memilih membuat berbagai aktivitas, misal penugasan, chatting, tadi kan kalau saya ada chatting kalau yang tadi, kemudian ada kuis gitu, ada juga kita bisa menambahkan file, bisa menambahkan buku, bisa menambahkan page. Saya mulai dulu dari page dulu, halaman dulu. Kemudian habis ini saya coba menunjukkan gimana mengunggah file, kemudian yang terakhir adalah mengunggah soal. Benar, sepertinya ada yang tanya ya. Oh, bukan. Oke, saya kembali lagi. Nah, ini misal namanya adalah awal mula ilmu hitam. Nah, deskripsi boleh diisi, boleh tidak. Kalau saya tidak, tag konten, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini bisa diketik langsung gitu ya. Tapi mungkin misal beberapa dosen itu kan suka mau model macam-macam, bisa diklik yang ini, terus pilih yang ini, HTML. Nah, ini misal mungkin Pak Luki atau Pak Windra, Pak Romi gitu, mau pakai HTML, masukkan CSS macam-macam, bisa pakai cara ini. Jadi saya ulangi, ada dua cara, bisa diketik langsung, misal pengantar apa, bisa juga pakai ini untuk yang HTML-nya, gitu ya, nambah CSS macam-macam bisa. Bisa seperti itu. Kemudian di sini kita bisa menambahkan yang pertama adalah tautan, link. Jadi misal mau nambah tautan, kayak contohnya sepada ini mau saya tautkan, ke sini bisa. Hit link, ini bisa. Atau misal mau nambahkan gambar, terus repository, choose file, gitu. Misal yang tadi, open, unggah. Ini bisa menambahkan video. Jadi di sebelahnya ini ada video atau audio. Ini kemudian di sebelahnya ada record audio. Jadi misal kita klik, terus start recording. Saya load dulu. Oke, coba-coba untuk merekam suara. Hihihihi. Stop recording. Attach. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau kemarin ini saya bicara sama Bu Anggra, kalau untuk apa ya, mata kuliah listening cocok gitu ya. Jadi mau misal cara pengucapan gimana bisa direkam dengan cara seperti ini. Ini untuk suara. Kemudian kita pun bisa mengatur filenya. Nah, ini yang saya suka ada H5P gitu ya. Ini mungkin dosen IFSI apa namanya sudah ada yang gunakan ini untuk nambahkan bisa, dan juga di sini ada menu-menu yang lain, mau tabel mau apa itu bisa. Nah, ini untuk membuat materi, tapi seringkali kita itu kan membuatnya di Word gitu ya. Saya akan coba mencontohkan bagaimana kalau Word yang ada gambarnya. Jadi misal ini saya buat file baru aja, file baru, saya tulis misal
Ini saya beri gambar. Nah, caranya adalah saya blok saja, saya Ctrl A misal, Ctrl G, kemudian ini saya enter, saya Ctrl V. Maka otomatis nanti gambarnya muncul gitu ya. Mohon maaf mungkin jaringan. Nah, habis itu misal mau ini kanvas pun, saya tuh dari kanvas saya pindah langsung kopas ke sini juga bisa. Jadi bagi Bapak Ibu yang pakai Schoology, pakai kanvas, itu misal mau dipindah, per page-nya kopas langsung ke sini juga bisa. Kemudian kita save. Maka akan muncul tampilannya seperti ini. Ini mau diatur nanti pengaturan bisa seperti tadi. Itu. Kemudian saya misal mau membuat PDF dulu. Misal saya mau buku kurikulum kimia ini saya rubah jadi PDF, saya unggah ke situ. Saya print dulu sebagai PDF. Oh, sudah ada ternyata PDF. Saya pakai PDF yang lain aja, biar enak. Jadi misal ini, misal Bapak Ibu punya materi berupa PDF, bisa kita unggah. Jadi kita pilih, saya ulangi lagi. Jadi pertama add an activity resources. Kemudian kita pilih file, gitu ya. Kita pilih mana? Session, choice, chat, forum, resources. Oh, ini dia, file. Nah, kemudian kita pilih. Kemudian misal namanya materi wajib 1. Contoh saja ini, contoh. Kemudian kita drop filenya ke sini atau mau dibuka juga boleh. Misal saya mau drop kayak contohnya inilah. Saya drop ke sini. Kemudian saya ingin mahasiswa kalau buka ini langsung terbuka tanpa unduh gitu ya. Jadi saya buat yang embed gitu ya. Tapi misal mau langsung di-download bisa juga, force download, mau terbuka, open, mau pop-up bisa. Nanti tergantung dosen inginnya seperti apa, mau seperti apa gitu ya. Misal saya mau embed gitu, kemudian saya save and display untuk melihat hasilnya. Maka otomatis terbuka seperti ini Bapak Ibu. Materi-materi yang sudah dibuat di PDF bisa langsung dimasukkan dengan cara seperti ini. Ini untuk PDF. Nah, Word bisa, Excel bisa, tapi saran saya PDF karena saya sudah mencoba di Word dan lain-lain, itu kalau mau mode embed itu sering bermasalah gitu. Ini untuk file, jadi seperti itu caranya. PPT juga saya beberapa kali bermasalah, ada yang sukses, ada yang bermasalah, saya tidak tahu kenapa. Kemudian ini tadi sudah, sekarang saya mau menambahkan kuis gitu ya. Kuis caranya apa? Add an activity, pilih kuis. Pilih saja, klik, kita tambahkan. Ini ya. Nah, ini saya tunjukin cara agak panjangnya dulu. Misal ini adalah kuis kecil. Pak Rocky, mohon maaf silakan, Pak, ada yang angkat tangan. Pak, oh ya, silakan Pak Usman. Pak Usman, monggo. Silakan Pak Usman. Selamat siang semuanya. Terima kasih selamat siang, Pak. Bertanya. Pak Rocky, ini sebelum jauh, ini udah mulai masuk ke asesmen, ke kuis ya. Saya ingin tanya dulu ya, kalau untuk setiap dosen yang masuk ke Moodle-nya Macung ini, sudah dikasih role untuk course creator belum? Oh, itu mungkin Pak Yudi yang bisa menjawab, Pak. Terus kedua ini, kalau misalnya belum, berarti kan mekanismenya gimana? Apakah harus ajukan dulu untuk membuat post ke, misalnya kalau misalnya belum ya, ke yang Pak Yudi beri dibuatkan. Pertama, kedua itu kalau misalnya kita sudah dibuatkan course ya, nah kita kan mau menambahkan student. Nah studentnya itu apakah semua, nanti kita nambahkan apakah semua student yang mahasiswa Macung atau bisa dibatasi misalnya mahasiswa prodi kita saja supaya tidak terlalu banyak milihnya gitu. Bisa nggak ketika menambahkan add student-nya, supaya kan kalau Macung kan masuk 1000 lebih kan harus milih satu-satu gitu kan. Nah bisa nggak diatur ketika add student-nya itu dibatasi hanya misalnya prodi kita, karena kan ini untuk mata kuliah kita kan. Nah juga untuk tambahan lagi satu lagi, bisa nggak dibuat, boleh nggak misalnya
Banyak kan ada kategori ya, fakultas, bisa dibuat prodi nggak misalnya. Terus nanti di prodi itu ada mungkin kalau misalnya course creator, bisa nggak khusus course creator di prodi, supaya nggak ke Pak Yudi semua. Kalau nggak nanti kan seluruh universitas minta dibuatkan course creator ke Pak Yudi, kan Pak Yudi repot. Ya, terus balik lagi ke student enrollment, bisa nggak dibuat otomatis? Karena kalau misalnya satu dosen mengajar berapa mata kuliah, banyak misalnya 5 ya, nanti tiap mata kuliah saya harus tambahkan student gitu kan. Bisa nggak dibuat misalnya tinggal kasih link aja, student itu bisa otomatis enroll, baru kita tinggal approve aja gitu. Nah itu ya. Satu lagi ada lagi. Saya kan ini lagi pakai modal juga. Apa bedanya sebenarnya sih antara activity dengan resources? Activity dengan resources. Kalau lihat saya ada banyak kesamaan kan. Nah bedanya apa sih yang membedakan? Itu sekian dulu. Terima kasih Pak Rocky. Iya. Mungkin yang pertama ini apa namanya untuk course creator, mungkin Pak Yudi Pak yang bisa bantu jawab yang pertanyaan pertama tadi. Ya, jadi Pak Usman, kalau yang course creator, karena ini sudah disosialisasikan, dipelopori oleh Pak Ginting, berarti nanti tugas saya per hari ini pasti Bapak Ibu dosen akan login ke LMS. Macung, itu pasti. Nah, tugas saya di minggu ini adalah memasukkan Bapak Ibu dosen semuanya untuk masuk menjadi course creator dan manager di masing-masing prodi. Nah, setelah itu bebas, monggo Pak Usman dan teman-teman lainnya berkreasi di masing-masing prodi. Terus yang pembatasan per prodi tadi Pak Usman, memang saya membuat Bapak Ibu dosen itu hanya bisa create course di masing-masing prodi saja. Kecuali nanti ada permintaan lintas prodi, tapi itu kayaknya jarang, kecuali di MKU. Kalau MKU nanti bisa multi dosen di sana. Nah, itu yang pertama. Terus yang saya tadi kalau masalah enroll user nanti biar dijelasin lagi sama Pak Rocky. Tapi kalau pengen otomatis tadi yang pakai password santet tadi tuh Pak, itu otomatis itu. Jadi Pak Usman tinggal share link seperti yang di chat sama Pak Luki itu, tinggal share link saja, terus passwordnya apa, otomatis ketika mahasiswa itu login di course itu, klik course itu, terus masukin password, dia otomatis masuk ke kelasnya Pak Usman. Jadi Pak Usman tidak usah menginputkan nama-nama mahasiswa masuk ke course-nya lagi kayak di Teams. Kalau Teams kan awal perkuliahan masukin satu-satu yang kuliah siapa gitu ya. Kalau ini enggak, cukup bagi link, terus kasih password-nya saja, otomatis ketika course-nya diklik sama mahasiswa, dia otomatis masuk ke sana. Otomatis atau harus approve Pak? Sorry, kalau takutnya ada yang nyasar gitu kan, mahasiswa apply atau submit gitu kan, takutnya ada yang ini harus ada approve dulu nggak dari dosennya untuk student. Nah itu nanti tanya Pak Rocky, ada approve-nya nggak Rok di dalam itu? Hilmi nggak ada, tapi kita bisa menghapus. Oh bisa menghapus. Nah kalau misalnya Pak salah nyasar dan tidak di kelas itu, nanti Bapak bisa mengeluarkan mahasiswanya. Dikit aja gitu ya. Ya, jadi bisa dikeluarkan Pak. Anda nggak ada di kelas ini, silakan keluar, bisa. Itu sih kalau yang di ini. Dan memang untuk yang pertama memang Pak itu semuanya kalau yang approve itu dan memasukkan nanti kalau tipenya Bapak sudah manajer itu bisa manggil untuk masuk ke dalamnya prodi. Ya, tapi pastinya nanti akan saya set semuanya per masing-masing prodi, Bapak Ibu dosen akan saya masukkan di prodinya masing-masing. Gitu. Silakan Pak Rocky. Terima kasih. Itu tadi udah dibantu jawab Pak Usman. Mungkin dari rekan-rekan lain, tadi mungkin saya terlalu asik ngobrol. Saya nambahkan aja Pak, tanya lagi Pak. Silahkan. Ini kalau misalnya ada satu course yang tim teaching, kan ada beberapa dosen kan? Yeah. Ada dosen yang sebagai ketuanya gitu. Bisa nggak dosen itu misalnya tim teaching itu menambahkan satu dosen menambahkan dosen lain. Terus kedua bisa ngatur misalnya yang ketuanya, pimpinannya bisa create konten ya. Terus yang satunya lagi hanya misalnya tinggal ngisi kontennya gitu. Bisa Pak. Week-weeknya itu hari-hari, minggu-minggunya itu pertemuannya. Bisa Pak Usman. Kalau itu mungkin habis ini kita bisa tanya Pak Ilmi. Itu Pak Ilmi yang banyak tim teaching. Itu bisa
dua teacher bisa. Jadi istilahnya misal Pak Usman dengan Pak Luki gitu ya, itu bisa dua-duanya ngisi ya, atau nanti sistemnya seperti apa, atau hanya bisa lihat, itu ada settingannya untuk menambahkan teacher gitu Pak. Plus tadi kalau yang enrollment key yang saya isi pun juga bisa nanti itu ada pilihan mau student atau sebagai teacher. Jadi misal yang santet tadi itu diberikan, misal passwordnya diganti misal santet 2021, nah misal masukin santet 2021 maka otomatis jadi teacher. Misal santet, misal hanya santet saja itu jadi student, itu bisa Pak Usman. Oh, kalau yang bedanya activity sama resources bedanya Bapak? Activity sama resources itu kalau saya gini Mbak, kalau lihatnya kalau dia aktif, gimana ya ngomongnya ya, yang mana menghasilkan nilai macam-macam itu biasanya masuk di activity Pak. Jadi itu kayak survei, kuis, tugas, itu masuk di activity. Sedangkan resources itu sumber-sumber pembelajaran, kayak misal page kita, habis itu kalau kita membuat book, mau bikin apa gitu, itu di resources gitu Pak Usman. Oh ya, oke. Mungkin saya tanya satu lagi Pak, pernah Silakan. ingin tahu pengalamannya Pak Rocky, kan di situ ada banyak aktivitas kan di situ di Moodle. Pernah pakai nggak yang seperti untuk video conference-nya, chatting-nya dan sebagainya? Oh iya pernah Pak. Pengalamannya gimana? Kalau itu bisa pakai ini, jadi kemarin juga saya sempat ngobrol ke Pak Yudi, kalau di tempat lain itu disambungkan ke Google Meet, kalau kita disambungkan ke Microsoft Teams gitu ya. Jadi nanti caranya adalah sama seperti Teams biasa, kita bikin undangan untuk ikut. Undangan itu nanti disambungkan ke Moodle, itu bisa. Jadi ujung-ujungnya begitu kita klik, saya share screen dulu Pak. Maksudnya yang aktivitas yang ada di situ gitu. Halo? Iya Pak. Maksudnya aktivitas yang ada, kalau bisa misalnya nggak keluar dari Moodle, kan itu ada aktivitasnya, ada kayak buat video conference yang namanya apa, blue button itu kan, itu bisa dipakai nggak? Bapak pernah pakai nggak maksudnya? Kalau yang di LMS ini ada Pak? Saya lihatnya di ada aktivitas, mungkin bisa dicek Pak. Ada paling atas nama-nama. Nggak ada Pak. Chat bawahnya. Saya pakai versi, saya pernah install ada Pak. Oh, itu saya nggak tahu ada perbedaan, mungkin Pak Yudi bisa jawab. Kalau saya yang pernah pakai assignment pernah, attendance pernah, chat pernah, choice pernah, database nggak pernah, external tool pernah, feedback saya nggak pernah, forum saya sering, glossary saya nggak pernah, lesson saya nggak pernah, quiz pernah, Scrum package pernah, survei, wiki, workshop pernah. Apa tapi tadi kalau apa? Blue button. Blue button. Oh ya. Ya, jadi gini Pak Usman. Yang di activity dan resources ini open request Pak. Kayak kemarin Pak Hilmi itu coba request untuk auto attendance ya. Terus kemudian saya install pluginnya auto attendance. Nah, nanti kalau masing-masing ada lagi apa Pak Rocky yang buat nulis kimia itu? Oh iya ada. Rumus kimia. Iya. Nah, itu juga saya bisa install pluginnya untuk mempermudah teman-teman kimia ketika nulis rumus. Nanti kalau Pak Usman membutuhkan apa tadi blue button, itu juga bisa Pak, nanti akan saya instalasi. Jadi open request Pak kalau yang itu, tergantung dari kebutuhan masing-masing teman-teman, tapi bisa digunakan untuk semuanya. Mungkin yang saat ini yang ada itu belum ada Pak blue button. Saya coba cari fungsinya buat apa dulu, nanti itu bisa request Pak Usman. Ya, oke, mungkin nyambung tadi ke Pak Pur kan soal nerangkan harus pakai ini. Whiteboard, semacam whiteboard ada nggak di Moodle Pak? Microsoft Whiteboard di Moodle ada nggak ya? Saya otomatis Pak, karena pakai yang saya sambungin ke Teams, semua fasilitas Teams ada Pak. Oh, maksudnya yang di Moodle-nya sendiri gitu? Iya, jadi karena model kita nyambung ke Teams, itu nggak, otomatis. Aktivitas kalau aktivitasnya yang plugin gitu ada nggak untuk Whiteboard gitu? Jadi gini Pak, kalau saya ya Pak ya, saya yang pernah itu kan masuk ke ini, misal saya mau apalah terserah gitu ya, itu kan akan ada bisa kita isi Teams di sini, Teams meeting.
Jadi ditaruh di sini, maka otomatis semua fasilitas dari Teams itu bisa, Pak. Seperti itu. Linknya maksudnya bukan? Iya, link apa istilahnya, link meetingnya, meeting Oh, linknya. linknya. Jadi memang bukan dari Moodle-nya sendiri ada gitu ya? Kalau yang dari Moodle yang eksternal. tadi yang full bottom saya belum pernah, Pak. Eksternal maksudnya kan? Tapi kan maksudnya supaya nggak memakan memori juga komputer kan, karena harus buka Moodle, harus buka juga Teams gitu kan, atau ya mungkin juga kadang sebagai backup aja. Kadang di Teams itu kayak meetingnya itu kadang bermasalah, misalnya kita bisa pakai di sini, atau Microsoft Teams-nya itu ada whiteboard-nya bermasalah, bisa nggak misalnya alternatif di Moodle-nya kita buat semacam whiteboard-nya atau ada semacam video conference-nya gitu. Untuk alternatif aja untuk jaga-jaga, Pak. Iya. Iya, Pak Rocky. Ya itu. Pak Rocky. Yang big blue button itu tadi rupanya open source buat recording. Oh, recording. Dan yang dimaksudkan Pak Usman itu apakah langsung di Moodle-nya ada? Nah, untuk itu kami hindari, Pak. Karena jujur server kami ini terbatas. Kita masih menggunakan server yang istilahnya adalah server yang paling kecil, Pak. Jadi kayak video recording, video conference itu kita pakai plugin luar. Jadi ketika butuh video conference, memang terintegrasi di Moodle, tapi dia akan mengambil service dari timnya yang dipanggil, Pak. Sama kayak Google juga panggil servisnya, jadi dia akan manggil Teams, kemudian Teams-nya nyala, Bapak integrasinya di Teams, tapi janjiannya bisa pakai Moodle. Gitu maksudnya, Pak. Nanti mungkin kalau ke depan memang kita diberikan beberapa tambahan suntikan dana, kita bisa leluasa, Pak. Mau kita pasang di server dan semuanya langsung running di Moodle. Amin. Kita berdoa saja, Pak. Ya, sip. Didengar WR1 kok, Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Rocky, Pak Yudi. Untuk page dan lain-lain, apakah ada tambahan dari rekan-rekan dulu? Iya, terima kasih penjelasannya yang saling menutup ya dan melengkapi ini Pak Usman, Pak Rocky dan Pak Yudi. Bapak Ibu nanti ya dipersilakan Bapak Ibu bila ada yang mau bertanya dipersilakan. Hanya sedikit sharing saja bahwa ya Ibu Lilis yang lagi ya, Blue Button itu seperti kalau di Canvas Pak, itu untuk conference, jadi teleconference. Nah gitu Pak. Jadi kalau mau teleconference menggunakan Moodle, gunakan Blue Button. Intinya seperti itu saja. Tapi Pak Yudi bilang tadi bahwa gimana kita kan punya MS Team gitu kan. Nah, kita coba MS Team. Monggo Bu Lilis silakan. Terima kasih Pak. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada 3 hal kecil Pak, ini yang saya tanyakan. Pertama mengenai kelas lintas prodi itu ada Pak Yudi, kami di Prodi Sastra Inggris sering juga memberikan layanan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa manajemen. Makanya mungkin nanti kami butuh bimbingan juga untuk melaksanakan itu karena yang diundang kan memang mahasiswa dari 2 prodi tersebut gitu. Itu untuk mata kuliah lintas prodi. Kemudian mengenai kebijakan ini Pak, pelaksanaan perkuliahan melalui Moodle, Spada dan sebagainya itu apakah memang harus benar-benar sudah dilaksanakan 100% di semester yang akan datang? Mengingat memang migrasi itu tidak mudah. Kami dulu pertama menggunakan mungkin platform yang lain gitu. Kemudian di semester kemarin semuanya pindah ke MS Teams. Nah sekarang diupayakan ke Spada dan melihat tadi proses perpindahan, mengisi RPS, mempersiapkan seluruh mata kuliah, kemudian video dan sebagainya, itu memang butuh waktu. Bukannya kami tidak mau, tetapi memang butuh waktu. Itu. Nah, apakah memang kebijakan dari pimpinan kami harus melaksanakan itu semua mulai semester yang akan datang di Spada, ataukah masih ada beberapa yang masih tetap bisa dilaksanakan di MS Teams gitu. Nah, terus untuk yang ketiga, dari keterangan yang diberikan oleh Pak Yudi maupun Pak Rocky dan juga rekan-rekan yang lain,
Apalagi Pak Usman tadi juga sudah menggunakan Moodle, tapi ada beberapa hal juga yang belum terlalu jelas. Beliau-beliau yang sudah mencoba itu saja masih menemukan kesulitan, nah apalagi kami yang memang masih druduan gitu untuk memanfaatkan seluruh layanan yang ada di SPADA ini atau LMS Universitas Majong. Nah, seandainya nanti ada kesulitan, itu kira-kira kami konsultasinya ke siapa ya, gitu. Karena ini kan memang kita punya Pak Yudi, kita punya Pak Rocky, tetapi sepertinya beliau-beliau itu kan memang mengetahui berdasarkan pengalaman. Seperti itu. Beda dengan MS Teams yang kemarin kan benar-benar narasumbernya dari Microsoft. Nah, seperti itu. Nah, kepada siapakah kami harus berkonsultasi seandainya menemukan kesulitan. Itu Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Rocky, saya mau izin jawab dulu dan Pak Silakan Yudi. Pak. Silakan. Khususnya untuk yang kedua. Jadi Bu Lilis dan juga Bapak Ibu, kalau di fakultas bayangan saya, kita membagi kegiatan ini menjadi sebuah term saja. Artinya kita harus sadari bahwa ini nggak bisa langsung dilaksanakan. Karena untuk kita bicara adopsi teknologi itu kan perlu tahapan. Ya, pada hari ini kita sudah lewati tahapan pertama, yaitu penyadaran dan penghayatan teknologi baru. Dan untuk bisa mengadopsi itu kan kita juga harus menilai, mengevaluasi, baru kita mengimplementasikan. Dan itu perlu waktu. Tapi terlepas daripada itu, kalau kita melihat juga kebijakan pemerintah tentang pemeringkatan, mau nggak mau kita harus ke sana, gitu. Itu persoalannya. Jadi kita melihat kondisi kita internal, tapi juga kondisi eksternal itu. Nah, di situ terjadi semacam dialog silolupi di diri kita sendiri dengan tuntutan di luar. Nah, ya tentu kita akan memperhatikan kapasitas kita juga begitu ya. Tapi kalau kita concern kepada pemeringkatan, ya kita juga harus mengarah ke sana. Nah, sementara memang kondisi internal sendiri kan mahasiswa juga terbiasa MS Teams dan sebagainya. Kalau menurut saya, tentu ini akan perlu waktu. Perlu waktu dan harapan saya nanti ada tim teknis yang memang mengurusi hal-hal teknis, tetapi juga harus ada penyamaan persepsi di level fakultas dan prodi. Jadi serempak kita bersama-sama membangun goalnya dan seperti apa rinciannya nanti diskusi secara internal saja di fakultas. Saya rasa begitu. Tetapi isyarat yang bagus sudah disampaikan oleh Pak Yudi. Pak Yudi sudah langsung tergerak, betul Pak Yudi ya? Langsung meng-create creator tadi. Nah, jadi saya rasa singkat kata ini butuh waktu Bu Lilis, betul. Butuh waktu. Nanti teknisnya kita bicarakan secara internal di fakultas ya Bu ya. Itu saya yang bisa saya jawab Pak. Untuk pertanyaan nomor 2 ya. Yang lainnya monggo Pak Rocky dijawab. Pak Patris sepertinya mau jawab itu Pak, angkat tangan. Monggo Pak Patris, silakan Pak Patris. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya dari pimpinan tidak ada wacana untuk mewajibkan model ini ya. Tapi setelah menerima pertanyaan dari Bu Lilis, saya jadi tergerak untuk mewajibkan ini gitu ya. Waduh. Guyon ya. Ya, maksud saya ya, sekarang serius ya sekarang. Maksudnya ya tidak wajib begitu. Maksudnya ini himbauan buat kita semua yang mungkin sudah kenal dengan Moodle, itu bisa dispadakan begitu ya, sehingga bisa menambah pemeringkatan, menambah peluang kita untuk naik peringkat. Tapi wajib jelas tidak, karena seperti tadi yang Pak Daniel katakan dan saya setuju sekali, memang perlu waktu untuk adaptasi teknologi baru. Apalagi kita kan juga masih belum terbiasa dengan satu platform, kemudian harus bermigrasi ke platform yang lainnya, tentunya juga tidak mudah. Jadi jangan khawatir ini tidak menjadi satu kewajiban gitu ya. Tapi alangkah bagusnya kalau kita bisa menambah perbendaharaan keterampilan kita dalam mengajar secara daring. Kita perkaya kemampuan kita bukan hanya dengan MS Teams, tapi juga dengan Moodle. Dan memang faktanya yang diakomodasi oleh SPADA kan juga masih Moodle gitu ya. Tapi yang jelas tidak wajib Bu Lilis. Jadi kita maksud saya itu
saya kira juga teman-teman sudah sepakat bahwa implikasi dari event ini adalah bahwa mereka-mereka yang sudah bertekun di Moodle itu bisa punya peluang untuk mengakomodasinya di Sepada sehingga bisa naik peringkat. Peluang kita untuk naik peringkat lebih tinggi. Kemudian tadi menyimak lagi respons dari Bu Lilis tentang belajar Moodle itu juga sulit dan sebagainya. Saya juga merasakan hal yang sama ketika dulu ada wacana Moodle, itu saya ya harus belajar sendiri, mau tanya juga malu, masa biar satu tanya ke Pak Rocky itu kan malu. Apalagi ternyata yang ditanya itu ternyata adalah dukun ilmu hitam, rasanya juga kurang pas gitu ya. Ya jadi ya belajar sendiri gitu, akhirnya ya di YouTube itu kan banyak sekali yang bisa kita petik ya. Jadi saya belajarnya juga dari situ, dan juga tadi seperti Pak Daniel juga sudah katakan, ya kita bikin jejaring sosial saja supaya kita bisa menyempurnakan atau meningkatkan pengetahuan kita tentang Moodle. Ya dalam hal ini saya kira Pak Yudi dan Pak Rocky, dan juga tadi disebutkan ada Pak Hilmi, mungkin bisa ditanya ya kalau soal itu. Saya tadi juga belajar dari Pak Rocky tentang bagaimana caranya mengembed suara, itu belum pernah saya lakukan, tapi ya berkat dukun santet ini maka saya juga bisa tahu. Ya gitu saja. Terima kasih Pak Daniel, silakan dilanjutkan. Terima kasih pertanyaannya Bu Lilis, terima kasih jawaban oleh Pak Patris. Ya tadi pagi hari ini kita juga mendengar ya Pak ya, ilmu santet kemudian ilmu hitam. Jadi saya curiga ini Pak Rocky ini dia punya side job gitu loh. Oke, Pak Rocky, mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya, diteruskan dulu Pak materi yang mau silakan Pak. Ya. Oke, saya share lagi ya Pak ya. Nah, kemudian yang ada terakhir itu ada kuis. Saya lanjutkan tadi, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu, tampilan kuis kecil. Kita bisa menambahkannya dengan cara bisa yang klik yang ini action menu, terus edit kuis, atau yang di bagian sini, edit kuis ini. Jadi bisa yang pertama lewat sini, edit kuis, atau pilih edit kuis yang ini. Nah, maksimumnya kita pilih, misal nilai maksimumnya 100, saya pilih 100, saya save gitu ya. Kemudian saya menambahkan kuis, a new question, kemudian saya pilih misalnya multiple, true or false, matching, short, numerical, essay, calculated atau gimana, terserah mau Bapak Ibu model seperti apa, tergantung perkuliahan dan soalnya bebas. Misal saya beri contoh aja yang multiple gitu ya. Ini kan banyak digunakan. Saya add. Ini cara susah, habis ini saya tunjukkan cara pakai software. Mungkin ada yang minat gitu ya. Jadi misal soal nomor 1. Question ini ya. Habis itu misal ya, bunyi mantra apakah ini? Kemudian saya ke sini. Recording. Wes bablas keteke gitu ya. Stop. Attach. Nah, ini. Jadi mahasiswa akan mendengarkan ini bunyi mantranya, terus mereka memilih. Terus kita pilih choice-nya gitu ya. Grade-nya bisa sampai 100%, misal ada B, C, D, ada yang kayak nilainya 50% bisa diatur di sini, di grade ini. Misal choice yang pertama adalah mantra jatuh hati, gitu ya. Jawabannya benar, misal 100%. Habis itu yang grade 2, misal mantra meluluhkan mantan, gitu. Ini misal nilainya 50%, gitu ya. Kemudian yang ini misal salah sama sekali ya. Mantra minta bonus akhir tahun, gitu misal. Nah, non, gitu ya. Atau yang terakhirnya adalah mantra minta gaji naik. Nah, salah itu misal. Ini langsung di save, gitu ya. Save. Maka otomatis muncul gitu. Mau dirubah nilainya kita klik di sini, misalnya nilainya 10 gitu. Enter. Ini caranya. Mau nambahkan lagi, add lagi. Misal saya mau nambahkan yang IC gitu, karena beberapa juga IC. Misal soal nomor 2. Nomor 2.
Misal pertanyaannya adalah mantra paling kalian sukai adalah, nah, misal kayak gini. Ini nilainya bisa langsung di sini juga, misal 40 gitu. Kemudian kita save. Maka muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada page 1, ada page 2. Artinya ini terpisah halamannya. Kita bisa menggabungkannya dengan mengklik yang ini, remove page break, atau ya mau dibiarkan satu halaman satu soal terserah gitu ya. Ini terserah Bapak Ibu. Bisa cara seperti ini. Ini totalnya kan masih 50, kita bisa menambahkan lagi sampai 100. Seperti itu untuk penambahan soal. Nah, yang kedua, saya biasanya menggunakan software biar lebih mudah. Software yang saya gunakan adalah ini ExamView Pro Test Generator. Jadi saya menggunakan ini, saya pakai. Jadi ini cukup memudahkan saya untuk membuat soal. Kenapa cukup memudahkan? Tampilannya seperti saya bikin soal biasa. Gitu ya. Jadi ini namanya ExamView Test. Mungkin ini bisa diunduh gratis Bapak Ibu. Misal saya mau bikin, misal contohnya kuis kecil. Gitu ya. Caranya ya tinggal new, mau pilih gimana, misal multiple choice, maka tampilannya enak. Jadi langsung pertanyaan dan ABC. Misal contohnya mantra West adalah mantra, misalnya di contohnya menghindari tukang tagih gitu. Habis itu misal menghindari bos, atau yang C misal menghindari utang teman. Nah, yang terakhir misal menghindari copet. Misal yang benar menghindari tukang tagih, kita tinggal klik aja, terus record. Kemudian ini nanti bisa diekspor ke Blackboard dan nanti diimport di Moodle. Kalau saya lebih suka pakai ini, karena tampilannya lebih enak dan juga terkadang misal terjadi masalah di Moodle, seperti yang tadi disampaikan Pak Yudi, tahu-tahu Pak Patris juga tadi merasakan, tahu-tahu servernya down, saya memberikan ini berupa PDF ke mahasiswa, mahasiswa langsung mengisi di sini. Seperti itu. Ini cara yang sering saya gunakan. Seperti itu untuk yang pertanyaan, mungkin ada yang mau ditanya terlebih dahulu untuk kuis. Terima kasih Pak Rocky ya. Jadi sangat teknis ya dan menarik sebetulnya untuk menyimak bagaimana mendevelop kuis. Nah tadi ada yang bertanya kalau enggak ada Pak Prof Patris ya. Pak Prof Patris silakan kalau mau menyampaikan sesuatu. Raise hand. Silakan Pak. Oh maaf Pak, itu saya tadi yang tadi itu saya oh yang tadi. Ya saya enggak ada. Oh iya. Oke. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, silahkan kalau ada yang mau menambahkan informasi ini. Untuk kuis, bagaimana Bapak Ibu? Untuk softwarenya, saya tulis di chat, itu namanya. Jadi bisa diunduh. Saya suka pakai itu karena lebih bisa dibuat PDF, bisa terlihat seperti tampilan. Seperti itu. Dari situ kalau mau di-push ke pada langkah berikutnya apa Pak? Klik yang di bagian bawah Pak. Jadi nanti di mata kuliah saya share aja. Tapi jangan diklik Rok, nanti ilmu hitamnya masuk itu ke Sepada Indonesia. Oh iya, saya beri contoh ini aja. Tapi ini, di sini, ya itu ya. Tapi saya nggak masukin. Seperti itu Pak Windra. Pak Rocky. Iya. Pak ini mau tanya Pak Windra, silakan Pak Windra. Lanjutkan ya Pak ya. Jadi di button yang hijau tadi, itu kalau diklik itu kita selanjutnya kemana gitu Pak? Oh mungkin Pak Yudi yang jawab itu Pak. Button hijau yang di bawah itu, ya. Pak Windra, itu kalau diklik itu nanti langsung masuk ke
adminnya Spada Indonesia, Pak. Itu Kemudian pakai siapa, Pak? Supaya kita bisa nge-push mata kuliah kita ke Spada. kalau nge-push mata kuliah itu waktu login di Moodle itu langsung otomatis per masing-masing dosen, Pak Windra. Jadi otomatis langsung per masing-masing dosen. Mungkin Pak Rocky bisa demokan, Pak. Itu kalau diklik ke login. Enggak, gini, Pak. Jangan Pak, ilmu hitam, Pak. Kita kalau diklik dia langsung masuk ke sini, Pak. Masuk ke mana? Nah, maksudnya Pak Windra kan yang ini ya, yang sebentar ya. Jadi kalau Pak Windra sudah login di Moodle kan ada yang hijau sama orange ini, Pak ya? Login di Moodle yang macung ya, Pak? Ya, yang e-learning itu kan kalau Pak Windra login, terus masuk ke course, itu masuk ke mata kuliah kan ada hijau bawah masuk ke Spada, Pak. Iya. Saya kalau ke course ada yang masuk ke Spada, Pak. Ya. Itu nanti kalau Bapak klik itu masuk ke Spadanya Pak Windra. Dengan login yang sama, Pak? Pak Windra sudah login di Spada? Sudah pernah register di Spada? Pernah login di Spada. Nah, registernya sama dengan yang modelnya Bapak apa enggak? Alamat email? Atau beda? Iya, emailnya yang digunakan. Seharusnya sama ya, Pak, alamat email? Kalau harusnya sama, nanti begitu klik masuk ke Spada, ya itu nanti dia akan dikirim ke Spada, kemudian di admin nanti akan muncul kayak gini, Pak. Oh, ini admin di Pak Yudi ya? Iya, di adminnya universitas itu kalau login nanti ada pengajuan ini, Pak. Nah, ini. Jadi kalau Pak Rocky nge-push yang ilmu santet tadi, dia akan masuk ke sini, Pak, ilmu hitamnya, Pak. Dan dari sini tuh sampai sekarang admin tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, Pak. Hapus nggak bisa, semua nggak bisa. Kalau kita edit, itu ternyata nggak masuk semua, Pak. Iya, betul. Nah, itu kan permasalahannya ada di situ kalau push-nya itu. Nah, itu kalau seandainya, maksud saya gitu, Pak. Jadi saya itu mau nge-push, setelah itu saya perbaiki di Spadanya ini, Pak. Nah, kalau memperbaiki, Bapak sudah pernah login di Spadanya sendiri belum? Spada pernah, Pak, login. Di Tapi Spada Kemdikbud ini, masuk. Terus Pak Windra login kayak gini, Pak? Pakai email. Itu pakai login emailnya Macung ya, Pak? Iya, betul. Login sini. Nah, itu nggak masuk itu, Pak. Di mata kuliah di Spada nggak ada? Nggak ada. Jadi, nah, itu apa namanya? Karena belum statusnya di admin tadi kan masih belum direview sama timnya Spada Indonesia, Pak. Nanti kalau sudah direview Pak Windra, contohnya kayak gini, Pak. Nah, ini kan punyanya UGR ya, Universitas LMS UGR, nanti masuknya kayak gini. Kalau sudah direview, tapi review ini berhenti sudah setahun terakhir sejak perpindahan ke Kemdikbud. Nanti ada di sini, Pak, kalau sudah masuk. Nah, nanti di list di sini apa namanya, di list mata kuliah daring yang diampuni nanti akan masuk, Pak, mata kuliahnya Pak Windra. Tapi saya nggak bisa mencontohkan karena di review tadi itu prosesnya review semua. Ya itu, Pak, akibatnya kan Macung itu nggak ada mata kuliah yang bisa diakses lewat laman Spada ini kan gitu, Pak. Yang tadi Windra yang saya tanyakan di awal kuliah tanya tadi. Ya. Jadi memang proses di Spadanya sendiri itu berhenti di sini, Pak. Ini kan nggak mungkin kalau misalkan semuanya cuma 306 record itu nggak mungkin. Jadi proses reviewnya yang berhenti di sini. Jadi kalau mau langsung lewat Spadanya di-create, betul ya Pak Yudi? Bisa jadi seperti itu, Ibu. Yang dilakukan tuh kayak saya pernah tahu mata kuliahnya Pak Patris di sini. Cuman begitu saya cari Macung gitu hanya muncul satu. Itu punyanya Pak Anas. Itu pun bikinnya di lmsspada.kemdikbud. Mungkin Pak Patris bisa berbagi, Pak Patris yang dulu pernah ada di sini ya, Pak? Di blended learning itu, Pak. Iya, Pak Yudi. Saya sendiri juga kurang jelas itu bagaimana prosesnya bisa sampai masuk ke situ. Dan ya saya kira ada semacam kemacetan di admin Spadanya sendiri sehingga mereka tidak melanjutkan proses reviewnya itu gitu. Iya. Jadi saya nggak tahu itu juga yang ditanyakan Pak Windra via email ke saya. Pak Windra mengatakan iya, tapi itu mata kuliahnya Pak Patris itu sudah ada di LMS kita, tapi kan nggak bisa diakses di Spadanya. Ya terus saya juga jawab ya nggak tahu, pokoknya kalau di yang sudah saya alami ya sudah tampil di situ, tapi saya nggak tahu apakah nanti
ketika crawling sama searchernya Kemendikbuddikti itu bisa terdeteksi juga. Saya sampai saat ini jujur saya belum tahu. Tapi apa yang dimaksud Pak Windra tadi, pemeringkatan perguruan tinggi itu memang ngeceknya ke mana Pak? Ke LMS fisiknya atau yang di Spadanya? Pada Indonesia Pak. Di Spada Indonesia. Kalau di Spada Indonesia, kita sih terintegrasinya dari penyelenggara ini sih. Nah, penyelenggara ini, terus nanti ada daftar LMS, mungkin apakah dia akan mengecek di halaman awal kita, apakah memang benar-benar ada, misalkan seperti ini, dilihat jumlah berapa, apakah itu saya juga nggak tahu nih. Ini cuman menerka saja sih kalau saya. Jadi apakah kita punya di dalamnya Spada, ataukah kita sudah diakui ada link untuk ke LMS, kemudian langsung dibuka seperti ini. Nah, mungkin itu Pak Windra yang bisa diperjelas. Iya Pak. Kalau dari jumlah ya mungkin dikunjungi e-learning kemudian dihitung kayak gini mungkin Pak ya. Mungkin itu sih bisa ya. Tapi karena itu nggak enroll kita Pak ya. Maksudnya apa, Pak? yang saat itu ngelihat itu dia nggak bisa enroll gitu karena sudah di set hanya enroll untuk mahasiswa Macung saja gitu Pak. Ya, tapi Pak Windra juga bisa kalau punya mata kuliah yang sifatnya umum dibuka open bisa Pak. Nggak usah enroll, dia langsung lihat course-nya juga bisa. Tergantung dari settingannya Pak, masing-masing course-nya. Iya, iya. Itu. Jadi intinya kita masih belum bisa memasukkan mata kuliah yang kita buat di learning-nya Macung ke Spada, begitu Pak ya? Betul, di dalamnya Spada Pak ya. Di dalamnya Spada kita masih belum punya hal tersebut. Ya. Ya, dan itu kan kita harus tanya ke Spada Indonesianya. Itu di forum juga sudah banyak yang tanya tapi nggak ada yang direspon, Pak. Ya. Kapan bisa masuk? Kami review sudah banyak, list reviewnya sudah banyak sekali antrian. Kenapa nggak di-approve itu banyak, Pak. Iya, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi Pak Yudi tanya, berarti harus kalau untuk ini kita berarti harus 2 kali masukin ke model kita dan ke Spada gitu ya. Kalau kebijakan itu kembali lagi ke Pak Patris sampaikan tadi Pak Usman. Jadi memang yang disampaikan Pak Rocky yang di Spada tadi RPS itu tadi itu hanya YouTube saja dan itu nanti tampilnya terbatas ya di course-nya tadi kan yang di Pak Rocky tampilnya terbatas. Tidak selengkap kalau kita masuk ke course-nya kita sendiri. Jadi nggak ada kuis, nggak ada macam-macam, betul Pak. Iya betul. Jadi kalau ditanyakan harus ke mana dan kemana, nah itu yang ini yang saya juga nggak paham. Jadi itu nanti di Pak Patris tadi yang sampaikan, ya apa dianjurkan. Ya. Jadi kalau yang ya modal kita yang kita buat, apakah oleh ditarik oleh Spada itu semuanya termasuk kuis-kuisnya kalau misalnya kita buat kuis, ataukah hanya materi-materinya saja gitu kan? Atau bisa dipilih mana yang mau dimasukkan ke Spada, mana yang enggak gitu, bisa dipilih nggak di antara tergantung Pak Usman. Pak Usman mau nge-push yang mana bebas Pak. Bebas Pak Usman bebas mau nge-push yang mana mau dipasang itu bisa dipilih-pilih Pak. Bisa dipilih-pilih. Terima kasih. Sekalian nyambung ke Pak Windra tadi yang disampaikan kalau di menu admin Pak Windra itu saya bisa ngedit sih Pak. Jadi misalkan ada mata kuliah yang diajukan gitu ya, ada bidang edit. Tapi begitu ngedit itu blank Pak. Kita ngisi ulang di sini. Kita ngisi ulang. Jadi ngisinya kayak semacam summary-nya gitu loh Pak Windra. Ya. Summary-nya itu bisa kita isi di sini, nanti baru begitu kita di-approve, dia akan lari ke LMS aslinya yang ada di sini. Apa bukan artinya yang kita unggah ke Spada itu apa nggak masuk gitu Pak ya? Kalau masalah nggak masuknya, itu ini Pak. Nah ini loh Pak, kan ini masih proses review nih Pak. Harusnya kalau review ini sudah di-approve, dia akan masuk ke sini Pak. Lengkap ada di situ semua gitu Pak ya? Betul. Nanti ada yang masuk di sini Pak. Nah masuk di sini pastinya Pak. Tergantung kategorinya apa. Kalau misalkan mata kuliah terbuka, nanti dia akan masuk ke sini semua. Ya. Nah ke sini Pak. Kalau sudah di-approve Pak. Iya. Gitu. Iya Pak, oke Pak. Ya masalahnya ada di sini nih Pak. Nah ini Pak.
Saya kadang curiga apa jangan-jangan karena itu masih kosong gitu Pak, makanya nggak di-approve. Masih apa Pak? Masih kosong. Jadi kalau itu Bisa dilihat jadi Pak, masih 15 Pak. Mungkin masih 15 ya. Ini 15. Maksud saya materi di dalamnya itu Pak. Materi di dalamnya. Materi di dalamnya itu kalau dilihat, misalnya mata kuliahnya Pak Patris itu, kalau dilihat di dalamnya itu kan tidak ada isinya itu Pak. Apa perlu diedit dulu, kemudian dilengkapi dulu. Di anunya diedit tadi itu Pak. Oh ini. Button edit itu Pak. Ya, coba punyanya Pak Rocky ya. Iya. Udah kamu isi ya, Rok? Yang udah sintesis nyaman kimia anorganik 2. Iya, rata-rata defaultnya seperti ini, Pak. Kosong semua gitu. Apa Iya, mungkin bisa jadi. Dulu baru... Bisa jadi, Pak. Bisa jadi Pak Windra. Jadi bisa jadi ini harus dilengkapi dulu mungkin ya untuk dibaca dan direview. Bisa jadi seperti itu karena kita pun ketika masuk di sini kita diam saja. Ini kan rata-rata kita buat default ya, belum sampai memasukkannya. Saya sendiri juga gitu di sini. Bisa jadi juga seperti itu, Pak. Makanya kita harus ya namanya kerja bareng ya kita coba bareng-bareng, Pak. Kita coba bareng-bareng bikin di LMS, kita push ke sini, kemudian di sini kita edit. Iya. Cuman masalahnya ngeditnya ini Pak. Dulu di login kita waktu login di Spada itu ada tombol edit, tapi ini barusan saya cek tombol editnya itu sudah hilang, Pak. Ini login sebagai dosen ya Pak ya? Iya, saya kan sudah push 1 ya Pak ya. Saya push 1. Nah di sini ini dulu ada Pak. Nah di sini ada. Jadi yang saya ajukan, tapi ternyata nggak ada sekarang. Sudah dihilangin. Iya. Ya bisa sih ngeditnya dari sisi admin bisa Pak. Ya. Nanti buat bareng-bareng nggak masalah kalau ingin menampilkan, memperlengkapi maksud saya. Itu sih Pak. Tapi target utamanya ya itu tadi kita siapkan raw materialnya, ya. Terus kita push. Nah di situ kita bisa kerja bareng untuk memasukkan semuanya. Ya. Baik, terima kasih Pak Yudi atas penjelasannya yang lengkap ya. Mbak tadi masih Pak Rocky ya. Pak Rocky masih ada yang mau disampaikan Pak? Sebenarnya banyak, tapi mungkin yang terakhir saya mau menunjukkan assignment aja Pak. Oke Pak, waktunya tinggal 5 menit. Saya beri Pak dalam Rocky. 1 menit Pak. Oh ya, monggo, silakan. Sama ini Pak, sebentar silakan. Pak, saya kepikiran Pak Ginting dari informasi Pak Patris tadi. Mungkin lebih gampangnya kita bisa bikin grup yang memang teman-teman dosen Macung yang berminat untuk mengisi di e-learning.macung itu, kita bikin grup aja Pak. Nanti di grup itu kan ada teknis, ada yang berpengalaman, kita sharing aja di situ. Bagi yang berminat aja Pak, enggak kan karena tadi Pak Patris menyampaikan bahwa tidak semuanya wajib tapi disarankan. Jadi yang berminat join di grup, nanti kita bisa bahas lebih lanjut di dalam Pak. Karena pasti banyak sekali Pak. Ilmunya Pak Rocky ini masih 10% Pak yang dimunculkan Pak. Masih ilmu santet Pak, belum ilmu yang lain ya. Pelet belum. Lanjut Rock. Iya. Ya. Oke. Nah yang terakhir yang menurut saya juga sering digunakan itu adalah di assignment gitu ya. Ini assignment ini cukup sering apalagi misal kayak perkuliahan yang mau gak mau mahasiswa membuat karya gitu. Misal contohnya tugas minggu pertama. Jadi misal apa ya? Buatlah sebuah mantra dan posternya. Isi availability-nya gimana dan juga submission-nya bisa kita isi. Misal saya hanya mau suara gitu, maka saya bisa pilih audio. Saya boleh mereka dokumen, pilih dokumen ini bisa gitu ya. Mau gambar gitu, ini bisa dipilih. Nah ini yang sering saya gunakan untuk biasanya pengumpulan tugas. Jadi karena kalau saya menggunakan OA itu saya pusing ngumpulinnya nggak satu tempat. Jadi saya pakai ini untuk pengumpulan assignment. Tinggal saya save and display. Maka nanti saya bisa menilainya itu dari sini gitu. Nah, tapi berbeda assignment dengan kuis tadi. Kalau assignment mau nggak mau kita mengisinya manual grading gitu. Kalau kuis itu bisa dibantu sama Moodle-nya. Oke, saya rasa cukup itu Pak Daniel Ginting. Baik, terima kasih Pak Rocky. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita luar biasa
kita memiliki sebuah workshop yang dengan engagement yang sangat tinggi, terbukti ada pertanyaan, kemudian ada masukan dan lain sebagainya. Waktu terasa tidak lama begitu ya. Kita tadi mulai jam 10, 2 jam berlangsung terasa sekitar hanya 15 menit saja. Terima kasih. Kita beri aplaus kepada dua pembicara kita pada siang hari ini, Pak Rocky dan Pak Yudi, ya luar biasa. Dan ada usulan yang baik dari Pak Yudi tadi buat grup. Bagus Pak, saya akan mendukung Pak ya. Jadi saya rasa mau nggak mau kita kalau ingin maju mau harus ke sana memang. Nah segera saja nanti kita buat grup itu, kita join. Dan terkait dengan apakah kita akan ke Moodle dan lain sebagainya, kita kembali kepada kebijakan nanti di tingkat fakultas. Tapi sekali lagi tadi Pak Patis mengingatkan kalau kita mau ingin ada satu perubahan yang lebih baik. Nah, jadi perubahan itu kan ada satu perbedaan kondisi yang lebih gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus ke sana, ke Spada. Dan kalau Spada atau Moodle atau course kita itu dijadikan indikasi satu penilaian pemeringkatan, saya rasa kalau tadi ada kata review, dan tentunya ini menjadi satu indikasi yang jelas bahwa pemeringkatan bisa dari sana. Meskipun saya sendiri masih belum banyak tahu tentang hal itu. Oke, Bapak Ibu, semuanya direkam. Kalau kurang jelas, kita bisa putar lagi film ini. Ya. Kalau kurang jelas lagi, kita undang lagi, kita seret lagi Pak Rocky lagi dan Pak Yudi untuk bisa menampilkan workshop untuk yang sesi kedua mungkin gitu. Baik, kita sudah jam 12 Bapak Ibu, ini waktu istirahat dan waktu untuk sholat. Tidur siang. Terima kasih atas partisipasinya, Pak Patris, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah boleh hadir pada siang hari ini. Kita kasih aplaus kembali lagi kepada pembicara kita yang luar biasa. Terima kasih. Dan mari kita tutup dengan doa dulu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Dipersilakan. Sudah dapat diakhiri Bapak Ibu, terima kasih. Silakan mengisi link di sana ada sertifikat. Semoga bermanfaat. Saya mohon undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Mari. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Rocky, Pak Yudi, Pak Hilmi, dan lain-lain. Terima kasih Pak Rocky, Pak Yudi, dan teman-teman semua. Sukses selalu, sehat. Wah, iki.
Sampai online tekan di kalau untuk suara sepeda motor. Hah? Online tekan di. Di omah. Garap jurnal aku gak nutut bang iki. Ket wingi. Wah, gak ono sing mulai ta iki. apa dulu? Gak usah mulai. Mulai nang ndi Yan? nang pangkuan Tuhan yang Maha Esa. Mulai nang gunung dulu lah. Yo, aku tak benakno iki. Iki lho Pak Onu pundi? Pak Onu sampun wangsul lho. Halo. Dipun wangsuli. Aku tak benakno pesugihan. Belum ditutup ini. Rekamannya belum ditutup. Lu. Tak ada Pak Dan. Tutup aja ya. Nanti gak itu sampai emben